Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Khustiarani, NIM 0514904336, Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu implementasi TCP atau IP. Jadi kita akan menggunakan command prompt untuk mengimplementasikan perintah tersebut. Di sini ada soalnya, yaitu untuk mempraktikkan perintah cd, cls sampai net. Oke, langsung saja kita ke command prompt-nya. Merupakan change directory, yaitu untuk mengubah direktori kerja saat ini atau untuk berpindah ke direktori yang lain. Misalkan kita mau pindah ke direktori A, kita ketik cd kemudian titik 2 kita enter. Ini ada cd A. Kalau kita ingin melihat isi dari direktori E, kita ketik direktori E, kemudian titik 2 kita enter. Jadi di sini ada isi yang ada di direktori E. Kemudian kedua ada CLS. CLS yaitu clear screen, untuk membersihkan teks yang ada di layar command prompt sehingga layar akan menjadi kosong dan rapi. Langsung kita ketik CLS, langsung kita enter, tampilannya akan menjadi kosong. Kemudian yang ketiga ada CLS slice tanda tanya. CLS slice tanda tanya ini berfungsi untuk menampilkan bantuan singkat tentang perintah CLS. Di sini ada bantuan singkatnya, kita klik CLS maka layar command prompt akan kosong seperti ini. Kemudian yang keempat ada dir slice tanda tanya. Gunanya untuk menampilkan bantuan tentang perintah dir yang digunakan dan untuk melihat daftar file dan folder yang dalam direktori saat ini. Jadi di sini ada daftar perintah yang ada yang bisa kita gunakan. Contohnya untuk slash A, slash B, slash C ini merupakan opsi atau switch ataupun parameter yang bisa digunakan. Seperti slash A, yaitu slash A attribute adalah display file with specific attribute, yaitu untuk menampilkan file dengan spesifikasi atribut. Misalkan di direktori berarti untuk menampilkan direktori, kalau H hidden file untuk menampilkan file yang tersembunyi, S file system, dan read only kita untuk membaca, hanya untuk membaca file. Kemudian di sini ada slash B register format hiding information or summary. Ini untuk menampilkan nama file atau folder saja tanpa ada informasi tanggal
komputer. Langsung kita enter. Di sini ada Ethernet, adapter Ethernet atau Windows IP konfigurasi ya. Ada media stacknya, media disconnected, berarti koneksinya tidak tersambung atau tidak ada koneksi atau jaringan yang terhubung. Di sini wireless line ya, tidak ada koneksi atau jaringan yang terhubung. Di sini ada wireless line adapter WiFi. Di sini ada menampilkan lokal IP address-nya, berarti ini WiFi-nya terhubung. Kemudian ada adapter Bluetooth network connection to media disconnected, berarti Bluetooth-nya tidak ada koneksi atau jaringan yang terhubung. Kemudian yang keenam ada IP config slice file. Jadi IP config slice file ini digunakan untuk menampilkan IP yang lebih detail untuk semua adapter jaringan, termasuk alamat MAC, server DNS, dan lain-lain. Kita enter. Di sini muncul tampilan semua detail detail adapter jaringan. Jadi yang bagian paling atas ini ada hostname, primary DNS suffix, mode type, IP routing, DNS proxy. Hostname ini merupakan nama host atau komputer kita saat yang digunakan. Terus ada node type hybrid. Hybrid artinya menggunakan kombinasi broadcast dan DNS server. Kemudian ada ini media disconnected. Di sini ada field tag, merupakan ini media yang kita gunakan. Jadi di sini juga ada DNS suffix ya, artinya domain name system suffix merupakan suatu host atau komputer dari jaringan. Kalau nama DNS suffix ditambah nama komputer kita akan membentuk suatu format, yaitu disebut dengan fully qualified domain name atau FQDN, gunanya untuk mengakses suatu host atau komputer. Ada gunanya untuk menampilkan pesan bantuan.
config/release ini untuk melepaskan alamat IP yang diperoleh dari server DHCP. Kalau kita menggunakan perintah ini, di sini akan memutuskan koneksi internet kita sementara sampai alamat baru IP diperoleh kembali. Kita enter. Di sini muncul Windows IP configuration. Jadi koneksinya kita terputus. Kemudian ada IP config renew. Jadi IP config/renew ini untuk mendapatkan meminta alamat baru dari server DHCP tadi. Ini digunakan setelah config release tadi supaya kita mendapatkan kembali konektivitas jaringan yang sudah terputus tadi. Jadi ini sudah kembali lagi konektivitas jaringannya. Jalannya seperti ini. Kemudian ada yang ke-10 IP config display DNS. Jadi perintah ini untuk menampilkan isi cache DNS resolver lokal. Cache ini menyimpan nama dokumen yang baru saja diakses dan alamat IP-nya untuk mempercepat resolusi yang akan datang. Saja kita enter. Di sini ada tampilannya. Ada record name, record keep, time to live, data length, section, dan CR record. Ini adalah nama domain yang diakses oleh komputer. Maksudnya dari banyak server. Kemudian ada ipconfig/DNS. Jadi seluruh output ini merupakan untuk yang ipconfig display DNS muncul output seperti ini ya. Ini merupakan jejak penjelajahan dari aplikasi jaringan terbaru di komputer saya, bagaimana direkam oleh cache DNS-nya. Kemudian 11 ipconfig/DNS. Ini digunakan untuk mengosongkan cache DNS resolver lokal yang berguna jika mengalami masalah dengan resolusi nama domain, misalnya situs web yang tidak dapat dijangkau setelah perubahan DNS. Jadi ini ada successfully fused DNS resolver cache. Kemudian ada ipconfig register DNS.
nama sewa DHCP dan mendaftarkan ulang nama DNS. Ini dapat membantu jika ada masalah dalam registrasi komputer. Di sini ada pesan requested operation type elevation, yaitu pesan ini merupakan kesalahan umum di Windows yang berarti perintah yang sedang dijalankan memerlukan hak akses untuk dieksekusi. Oke, yang ke-13 ada PIN. PIN ini berguna untuk menguji konektivitas ke host lain di jaringan atau internet dengan mengirimkan paket ICMP dan mengulur waktu proses. Misalnya kita ketik PIN google.com, kita enter. Di sini akan muncul berapa byte, akan muncul ukuran, akan muncul alamat IP dan ukuran byte-nya. Di sini ada 32 byte dan ini merupakan alamat IP dari server Google, ukurannya 35 byte. Kemudian ada approximate round trip in millisecond. Di sini ada minimum 43 mili, yang artinya ini adalah waktu tercepat yang dibutuhkan satu paket untuk bolak-balik. Di sini ada maksimum 51 milisecond, merupakan waktu terlama yang digunakan satu paket untuk bolak-balik, dan average-nya ada 46 milisecond, yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan keempat paket untuk bolak-balik. Kemudian ada tracer. Jadi tracer ini merupakan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Misalkan kita klik tes tracer,
network statistik ini merupakan perintah untuk menampilkan statistik jaringan, tabel routing, koneksi jaringan yang aktif, dan port yang sedang mendengarkan. Jadi trace compare. Ternyata di sini ada 25 lonjakannya. Jadi maksimumnya ini 30. Tapi Google ini ada menempuh jarak 25 loncatan untuk mencapai tujuan. Baik, kita ke next step ya, yaitu network statistik. Kita pakai netstat google.com. Atau netstat saja. Netstat saja. Jadi di sini ada kolom porto, local address, foreign address, netstat. Jadi kolom porto ini menunjukkan jenis protokol yang dipakai, biasanya TCP atau UDP. Di sini kita memakai TCP. Kemudian ada local address, adalah alamat dan nomor port yang sedang aktif. Setelah itu kolom foreign address ini merupakan koneksi yang dituju oleh local address serta nomor portnya. Netstat ini merupakan status dari koneksi yang sedang terjadi. Di sini ada 3 status, yaitu stabilized, closed, dan time-wide. Di sini stabilized artinya koneksi terjadi dan siap mengirim data. Terus closed berarti koneksi tertutup, dan time-wide merupakan statusnya sedang menunggu koneksi. Kemudian kita ke traffic. Oke, jadi tadi misalnya kita ingin melihat statistik jaringannya, kita klik start as
ini untuk menggabungkan fungsionalitas Bing dan Tracer. Di sini akan memberikan info tentang latensi dan kehilangan paket dari setiap hop di sepanjang jalur ketujuan. Ini ada begini tampilannya. Perintah ping juga, misalnya kita menampilkan info IP address atau hostname dari setiap router, kita ketik ping. Jadi di sini akan menampilkan info IP address. Kemudian 17 ada NS lookup. NS lookup merupakan nama server lookup. Misalnya kita ketik NS lookup Google. Di sini menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kemudian ada NetSH atau Network Shell merupakan utilitas baris perintah yang singkat yang sangat kuat untuk mengkonfigurasi hampir semua aspek jaringan dari sistem Windows. Penggunaannya bisa sangat kompleks. Misalkan kita ketik interface jadi di sini akan menampilkan antarmuka jaringannya. Kemudian kita ke route. Route ini merupakan digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router ini ada routing table, routing peer,